Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Yuli Zarneli dari jurusan Agroteknologi kelas B. Nah, di sini aku bakal jelasin materi praktikum fisiologi tumbuhan mengenai transpirasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih transpirasi itu. Nah, di dalam Lakitan 2000, transpirasi dapat diartikan sebagai proses kehilangan air dalam bentuk uap dan jaringan. Ini dapat saja terjadi pada tumbuhan melalui stomata. Kemungkinan kehilangan air dari jaringan tanaman melalui bagian tanaman yang lain dapat saja terjadi, tetapi proses kehilangan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan yang hilang melalui stomata. Oleh karena itu, dalam perhitungan besarnya jumlah air yang hilang umumnya difokuskan pada air yang hilang melalui stomata. Nah, di dalam transpirasi ada faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi tersebut disebabkan oleh kondisi tanaman itu sendiri. Faktor internal pertama yaitu penutupan stomata. Jika stomata terbuka lebar dan lebih besar, maka lebih banyak pula kehilangan air. Tetapi peningkatan kehilangan air ini lebih sedikit untuk masing-masing satuan penambahan lebar stomata. Faktor utama yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata dalam kondisi lapangan ialah tingkat cahaya dan kelembapan. Kemudian faktor yang kedua yaitu jumlah dan ukuran stomata. Jumlah dan ukuran stomata dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan. Jumlah dan ukuran stomata mempunyai pengaruh yang lebih sedikit terhadap transpirasi total daripada pembukaan dan penutupan stomata. Pada tanaman non-akuatik, stomata umumnya terletak di permukaan abaksial atau bagian bawah. Meskipun demikian, pada beberapa spesies, stomata juga dapat ditemukan di permukaan adaksial daun. Kemudian yang ketiga adalah jumlah dan kondisi morfologis daun. Makin luas daerah permukaan daun, makin besar evapotranspirasi. Kondisi morfologis seperti luas daun, ketebalan, ada tidaknya lapisan lilin atau kutikula, banyak sedikitnya bulu di permukaan daun juga mempengaruhi kecepatan transpirasi pada suatu tanaman. Kemudian penggulungan daun atau pelipatan daun. Banyak tanaman mempunyai mekanisme dalam daun yang menguntungkan pengurangan transpirasi apabila persediaan air terbatas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kedalaman dan proliferasi akar. Ketersediaan dan pengambilan kelembapan tanah oleh tanaman budidaya sangat tergantung pada kedalaman dan proliferasi akar. Perakaran yang lebih dalam meningkatkan ketersediaan air dari proliferasi akar atau akar persatuan volume tanah, meningkatkan pengambilan air dari suatu satuan volume tanah sebelum terjadinya pelayuan permanen. Kemudian faktor kedua yaitu faktor eksternal. Di dalam Dwijo Saputro 1986, faktor eksternal yang mempengaruhi kecepatan transpirasi adalah faktor yang berasal dari lingkungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelembapan. Gerakan uap air ke udara dalam daun akan menurunkan kecepatan bersih dari air yang hilang, sehingga transpirasi akan menurun seiring dengan meningkatnya kelembapan udara. Apabila stomata dalam keadaan terbuka, maka kecepatan difusi dari uap air akan keluar tergantung pada besarnya perbedaan tekanan uap air yang ada di dalam rongga antar sel dengan tekanan uap air di atmosfer. Jika tekanan uap air di udara rendah, maka kecepatan difusi dari uap air di daun akan bertambah besar. Begitu pula sebaliknya. Pada kelembapan udara relatif 50%, perbedaan tekanan uap air di daun dan atmosfer 2 kali lebih besar dari kelembapan relatif 70%. Yang kedua yaitu suhu. Kenaikan suhu dari 180 sampai 200 Fahrenheit cenderung meningkatkan penguapan air sebesar 2 kali lipat. Suhu daun di dalam naungan kurang lebih sama dengan suhu udara, tetapi daun yang terkena sinar matahari mempunyai suhu 100 sampai 200 Fahrenheit, lebih tinggi daripada suhu udara. Suhu berpengaruh terhadap pembukaan dan penutupan stomata. Pada banyak tanaman, stomata tidak membuka jika suhu sekitar 0 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya yaitu cahaya. Cahaya yang mempengaruhi kecepatan transpirasi melalui 2 cara, yaitu yang pertama, sehelai daun yang terkena sinar matahari langsung akan mengabsorpsi energi radiasi, dan yang kedua,
cahaya yang tidak berbentuk cahaya langsung dapat pula mempengaruhi transpirasi melalui pengaruhnya terhadap membuka dan menutupnya stomata dengan mekanisme tertentu. Kemudian angin. Angin cenderung untuk meningkatkan kecepatan transpirasi, baik di dalam naungan atau di dalam cahaya melalui penyampuan uap air. Akan tetapi, di bawah sinar matahari, pengaruh angin terhadap penurunan suhu daun akan menurunkan kecepatan transpirasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kandungan air tanah. Jika kandungan air tanah menurun akibat penyerapan oleh akar, gerakan air melalui tanah ke dalam akar akan menjadi lebih lambat. Hal ini cenderung untuk meningkatkan defisit air pada daun, sehingga menurunkan kecepatan transpirasi lebih lanjut. Nah, pertama kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama yaitu pohon pacar air beserta akarnya. Nah, yang kedua yaitu aqua gelas yang telah diisi air setengahnya, kemudian tisu dan karet gelang, dan yang terakhir adalah kapas. Kemudian hal yang pertama kita lakukan yaitu menutup aqua gelas dengan menggunakan tisu dan mengeratkannya dengan menggunakan karet gelang. Nah, setelah itu kita beri lubang di atasnya agar mempermudah untuk memasukkan pacar air ke dalam aqua gelas tersebut. Nah, setelah sudah diberi lubang begini, kita masukkan pacar air beserta akar-akarnya. Nah, di sini kan pacar airnya tidak bisa berdiri dengan tegak, maka kita sanggah dengan menggunakan kapas. Nah, setelah diberi kapas, pacar air tersebut bisa berdiri dengan tegak. Nah, kemudian pohon pacar air ini kita ukur ketinggian air setelah dimasukkan pacar air. Nah, maka dapatkan hasil 5 cm. Nah, kemudian setelah selesai, kita letakkan pohon pacar air ini di tempat yang ternaungi. Kalau di rumah bisa diletakkan di teras. Yang penting dia terkena sinar matahari. Kemudian kita diamkan selama 3 hari. Nah, ini tanaman pacar air yang telah didiamkan selama 3 hari. Kemudian kita ukur berapa penyusutan air yang telah dialami oleh tanaman pacar air. Dia berkurang dari 5 cm menjadi 3,5 cm. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengukuran daun. Pengukuran daun dilakukan dengan mengambil daun yang paling besar, kemudian diletakkan ke atas kertas milimeter dan didapatkan hasil tinggi daun sebesar 11 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, setelah dilakukan percobaan, maka didapatkan hasil yang telah diletakkan pada tabel hasil berikut ini. Nah, demikian materi praktikum fisiologi tumbuhan mengenai transpirasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kritik dan saran jika ada teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.